Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai hukum Gauss. Ya, ini terkait dengan flux medan listrik yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, teman-teman sebelum menonton video ini, tonton dulu ya tentang flux medan listrik ya. Nah, hukum Gauss ini ya, ini adalah konsep matematis ya, yang dimana kita ingin mencari flux medan terhadap luasan tertutup. Ternyata ya ini sebanding dengan nilai total muatan di dalam luasan tertutup sini. Nah, konsep matematisnya ya tertulis seperti ini integral lipat 2 karena ini kan dA ya. dA itu bisa dx dy atau bisa r dr d theta. Jadi ada d-nya ada dua dimensi gitu ya. dr d theta dx dy. Maka ini integral lipat 2. Atau bisa saja ini integralnya 1 ya. Misalkan dA itu jadinya suatu panjang yang konstan L dikali dx gitu aja. L-nya itu dikeluarkan, jadi cuma ada dx di sini, maka integralnya 1. Tapi kalau misalkan ada dx, ada dy, maka ini integralnya harus 2, integral lipat 2. Intinya adalah, pokoknya kita menghitung ya, E yang tegak lurus permukaan yang kecil-kecil, lalu kita jumlah-jumlahkan menjadi total medan listrik neto, ya, atau luasan tertutup. Tonton juga di video saya sebelumnya ya, saya sudah memberikan beberapa contoh. Oke? Nah, ini ternyata sama dengan keberadaan suatu muatan di dalam luasan ini. Jadi waktu kita bikin volume virtual tersebut, lalu kita hitung E totalnya, itu kalau ada nilainya berarti ada apa? Ada muatan di dalamnya. Jadi flux medan listrik ini menunjukkan apa? Menunjukkan keberadaan atau eksistensi suatu muatan di dalam volume virtual yang kita buat itu, atau dalam luasan Gaussian yang kita buat ini. Oke? Nah, bagaimana bentuk luasan yang kita pilih? Kita harus pilih supaya memudahkan perhitungan. Kita bisa saja memilih bola, ya luasan Gaussiannya. Kita bisa memilih misalnya luasan Gaussiannya kubus. Kita juga bisa memilih luasan Gaussiannya misalkan silinder. Macam-macam ya. Yang penting kita sesuaikan dengan bentuk distribusi daripada misalkan ininya ya, muatannya. Supaya nanti waktu kita hitung akan lebih memudahkan kita. Ambil contoh, muatan titik. Diberikan suatu muatan titik, ya lalu kita ingin mencari misalkan medan listrik di sini. Jaraknya R. Ya. Nah, luasan Gaussian yang kita buat itu bisa macam-macam. Bisa persegi, bisa bola. Ini saya pilih bola. Kenapa? Karena yang pertama begini. Kalau misalkan kita pilih bola, berarti medan listrik di sini, ini kan jaraknya R. Medan listrik di sini, ini kan jaraknya juga R yang sama. Medan listrik di sini ya kita bisa hitung dengan menggunakan jarak yang R ini kan. Nah, itu semua jaraknya sama. Artinya apa? Artinya itu simetris, akan lebih memudahkan perhitungan. Terus yang kedua, luasan ini ya kalau kamu bayangkan misalkan ini luasannya persegi misalnya, maka ini lurus, ya tegak lurus bidang persegi itu, atau segaris dengan normal daripada persegi tersebut. Tapi kalau yang begini yang di atasnya miring, yang di atasnya lagi lebih miring lagi. Nah itu lebih susah dihitung karena sudutnya berubah-ubah. Tapi kalau saya menggunakan bola, maka medan listrik yang di sini tegak lurus bidang. Medan listrik yang menembus di sini, ini luasnya ya, itu saling tegak lurus. Medan listrik yang menembus di sini, itu segaris dengan normal bidang ini, atau tegak lurus dengan bidang tersebut. Jadi semuanya sama gitu ya. Dengan begitu, kita akan dapat perhitungan lebih mudah. Makanya saya pilih permukaan bola untuk muatan titik. Nah, ini adalah formulasi matematik daripada hukum Gauss tersebut ya. Nah, perhatikan vektor E di dot dA. Ingat dA ini apa? dA itu adalah vektor normal dA, ya vektor normal dikali dA, besarnya dA. Vektor normal itu adalah apa? Vektor satuan. Nah, vektor E di dot dengan vektor N normal satuan adalah besarnya E dikalikan besarnya normal satuan 1, E kalikan 1, dikalikan cos sudut antara E dengan vektor normal. Perhatikan, ini E-nya keluar, normalnya juga keluar, ya, dan itu sudutnya 0 derajat. Sama dengan, nah, total Q atau total muatan enclosed. Enclosed itu maksudnya total muatan yang ada di dalam ini. Dalam Gaussian surface yang kita buat. Ya, ternyata hanya ada plus Q ini. Ini ya, Q. Per epsilon atau E0 ya. Oke, nah perhatikan E kali cos 0 adalah E. Ya. E itu konstan dimanapun ya. Maka E-nya bisa keluar dari integral. Seperti ini. Nah, integral daripada dA ini adalah apa? Ini adalah luas total ya kan? Integral dA ya A ya kan? Berarti luas total bola ini yaitu 4πr kuadrat.
Nah, maka ini 4pi kuadrat ini kan dikalikan dengan E. Kalau misalkan saya pindahkan ke sana, berarti dibagi ke sana gitu ya. E sama dengan 1/4pi-N0 Q per R kuadrat. Jadi, ini adalah medan listrik ya untuk setiap titik yang berjarak R terhadap muatan titik. Atau medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik ini yang berjarak R daripada muatan titik. Besarnya adalah ini. Ini sudah terbukti ya dengan menggunakan hukum Gauss ya. Oke, sekarang kita coba yang lain ya, kita mencoba yang pelat bermuatan. Nah, di dalam pelat bermuatan ini ya, kita perhatikan bahwa ini kan diberikan suatu muatan dan terdistribusi merata ya. Jadi rapat muatannya sama ya, terdistribusi merata. Ini pelat ya atau bentuknya persegi panjang gitu ya. Lalu ada distribusi muatannya. Nah, total muatannya adalah Q. Ya, luas totalnya adalah A misalnya. Nah, perhatikan bahwa kalau saya ambil titik yang di atas sama titik yang di bawah secara simetris, ini kan E-nya lurus ya. Ingat muatan titik ya. E-nya lurus ya, di sini di titik ini akan mendapat medan listrik ke kanan bawah. Lalu muatan titik di bawah akan memberikan medan listrik ke kanan atas di titik ini. Perhatikan, kanan atas, kanan bawah. Kanan atas berarti ada kanan dan atas. Kanan bawah berarti ada kanan dan bawah. Nah, atas sama bawah itu saling cancel, saling menghilangkan. Sisanya apa? Kanan dan kanan. Oke, bagaimana kalau yang agak lebih dekat ke kita ini? Dia akan memberikan medan listrik di sini ke arah dalam ya. Ke arah dalam, ini ingat ya 3 dimensi, arah ke dalam. Berarti kalau ke dalam berarti ada yang ke dalam, ada yang ke kanan. Sedangkan yang di ujung sana, yang simetris, yang pasangannya dia, boleh kita bilang begitu ya, itu akan keluar kita gini ya, tapi miring, berarti apa? Ada ke kanan, tapi juga ke arah kita gitu, ke arah luar. Ya, perhatikan ini yang tadi itu, berarti ke kanan tapi ke dalam. Yang ini ke kanan lalu keluar bidang. Nah, yang ke dalam sama keluar bidang itu sama. Ya, saling cancel, saling menghilangkan. Berarti yang ada apa? Ke kanan dan ke kanan. Jadi, setiap titik-titik yang berpasangan-pasangan itu, kita bisa lihat bahwa itu ada komponen-komponen yang saling cancel atau yang saling menghilangkan. Jadi total-totalnya, netonya, atau secara bersihnya totalnya itu hanya ke kanan. Ya. Jadi secara simetri, medan netonya hanya lurus ke kanan. Nah, tapi masalahnya bagaimana dengan yang di ujung pelat ini? Nih. Bukankah dia ada yang ke atas ini? Ada gak muatan lain yang menghilangkan ini? Kan di atasnya nggak ada muatan lagi yang arahnya ke kanan bawah. Kalau ini ke kanan atas, harusnya kan ada yang ke kanan bawah supaya atas dan bawah saling menghilangkan. Tapi kan ini nggak ada, cuma stop sampai di sini. Nah, itu sebabnya di ujung pelat ya, itu memang beda sendiri. Jadi ini adalah kasus ideal di mana kita titiknya itu agak dekat ke pelat. Jadi sehingga medan listriknya boleh kita anggap hanya ke kanan saja. Sedangkan yang di ujung memang pasti ada yang agak ke atas sedikit ya. Nah, itu kita boleh abaikan. Jadi kasus pelat bermuatan adalah kasus di mana ada muatan terdistribusi secara merata ya, secara merata yang luasnya ini sangat-sangat besar atau titik yang kita mau jadikan suatu perhitungan ya terhadap muatan distribusi ini adalah titik yang sangat dekat dengan luasan ini. Sehingga ini semua ke kanan semua, boleh kita anggap medan listriknya semua ke kanan. Seperti itu ya. Jadi solusi titik ini, khusus yang ini ya, solusi titiknya itu tidak jauh dari pelat ya. Suatu titiknya itu tidak jauh dari pelat. Makanya akibatnya kita boleh anggap secara neto hanya lurus ke kanan. Oke, nah berarti sekarang kita gambarkan seperti ini. Berarti medan listriknya hanya ke kanan, lalu yang di sebelah kiri hanya ke kiri. Ingat, muatan positif itu kan keluar ya ke segala arah. Tapi ingat tadi ke segala arah, tapi sudah di cancel. Akibatnya ini hanya ke kanan, di sebelah kiri hanya ke kiri. Oke, sekarang kita mau hitung berapa besar E-nya. Perhatikan bahwa besar E-nya ini ya, ini karena ke kanan ya. Nanti kita akan lihat ini homogen ya. Lalu kita juga bisa menggunakan Gaussian method ya. Jadi hukum Gauss untuk mencari nilai E ini. Saya menggunakan bentuknya adalah kubus. Seperti ini. Perhatikan ya. Bentuknya lebih kepada balok ya, bukan kubus ya. Karena itu lebih panjang ya. Tapi terserah lah ya. Boleh kubus, boleh balok, sama aja. Kenapa saya menggunakan itu? Karena perhatikan ini E-nya ini akan selalu 90 derajat terhadap luasan yang saya buat ini. Akan gampang dihitung ya. Nah, luasan ini ya, ini kan memotong di sini ya. Ini memotong di sini. Ini jadi ini ada balok menembus gitu ya. Ini memotong di sini.
Oke, sekarang kita hitung untuk hukum Gauss-nya. Jadi flux medan listrik untuk volume tertutup ini ya. Jadi kita menghitung flux terhadap luas 1, luas 2, luas 3, ada 6 sisi sampai ke 6 luas tersebut. Kalau kita total harus sama dengan Q yang di dalam. Q yang di dalam volume virtual yang kita buat ini per N0. Oke ya. Sekarang perhatikan yang ini. Ini sudah pernah kita coba di dalam contoh soal sebelumnya ya. Yang luasan yang kanan ini, ke kanan itu adalah E, dikalikan luasnya adalah A ini. Perhatikan A ini bukan A besar ya. A ini adalah A yang kecil ini. A yang kecil ini. Lalu yang di sebelah kiri, luasan di sebelah kiri, ini E-nya juga keluar. Berarti juga E kalikan A plus. Kenapa plus? Karena ingat ya, E-nya itu segaris dengan normal satuan. Normal satuan itu keluar daripada volume. Perhatikan keluar dari volume. Berarti ini kan fluxnya keluar. Ingat kalau fluxnya keluar, saya sudah katakan itu nilainya boleh dikatakan positif. Ini juga positif. E dikalikan A, E dikalikan A ini. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya kan ini semua membentuk sudut 90 derajat ya. Atau dia segaris, atau dia sejajar dengan bidang. Tidak tegalus dengan bidang. Berarti ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Untuk keempat sisi yang lainnya. Sama dengan Q yang ada di dalam volume ini. Nah, Q yang ada di dalam volume ini apa? Yang mana? Yang ini. Karena si balok ini memotong pelat itu hanya di kotak kecil ini. Jadi di dalam kotak atau daerah hijau ini muatannya ada berapa nih? Karena kalau semuanya misalkan Q, misalkan 10 mikrokolom, maka yang kotak kecil ini kan bukan 10 mikrokolom kan? Mungkin lebih kecil, mungkin cuma 3 mikrokolom. Nah, Q yang hanya di dalam daerah arsiran kecil ini adalah Q arsiran. Saya sebut itu ya. Oke, ini EA tambah EA karena besar sama jadi 2 kali EA. Nah, perhatikan A-nya apa? A yang tadi ini, A daripada balok ini, sama A yang dari balok ini, yang tadi kita hitung ini, itu sama dengan luas ini kan? Luas arsiran. Berarti ini adalah A arsiran. Oke. Nah, ini saya pindahkan menjadi seperti ini. Q arsiran. Ini A-nya pindah jadi per arsiran, lalu 2-nya saya bagi ke sana. 1/2N0. Nah, sekarang kita perhatikan. Soal yang tadi saya katakan ini, distribusinya homogen. Muatannya terdistribusi secara merata. Artinya apa? Rapat muatannya itu konstan. Nah, kalau untuk 2 dimensi, saya pakai sigma ya. Sigma adalah total muatan per luas total. Sama saja, muatan yang di daerah yang kecil ini yang berwarna hijau dibagi dengan luas yang berwarna hijau ini. Itu pasti sama. Ya sama kayak 1000 kg per meter kubik massa jenis air. 500 kg per setengah meter kubik. Itu kalau kita hitung sama aja nilainya 1000 kg per meter kubik. Jadi rapat massa atau massa jenis air tetap sama, yaitu 1000 kg per meter kubik. Ini juga sama. Rapat muatan Q besar per A besar sama dengan Q yang kecil per A kecil. Ini akan sama. Nilainya konstan. Ya, homogen, kerapatannya sama atau kerapatannya konstan. Nah, ini kita akan masukkan ke sini. Karena ini Q arsiran per A arsiran sama dengan yang diketahui oleh soal adalah Q total dibagi soal dikasih tahu ya A total, maka itu menjadi ini. Sigma. Jadi ini adalah sigma per 2N0. Apa itu sigma? Rapat muatan ya. Rapat atau perbandingan antara muatan per satuan luas. Per 2 kali N0 permitivitas ruang vakum. Nah, menariknya teman-teman. Menariknya, di sini tidak ada faktor jarak. Jadi E ini ya, yang sejajar ini, mau dia di sini, mau dia agak jauh sedikit, mau agak jauh sedikit, nilai E-nya sama, yaitu sigma per 2N0. Jadi itu tidak makin lama tidak makin boleh dikatakan tidak berkurang gitu ya. Dan di sini berbeda dengan muatan titik yang makin jauh itu ternyata nilai E-nya akan berkurang karena ada faktor 1/R². Kalau ini nggak ada faktor R-nya di sini. Jadi betul-betul hanya sigma per 2N0 ya. Oke, ini adalah contoh soal yang saya berikan ya untuk pelat bermuatan. Nanti untuk selanjutnya kita akan coba untuk pelat bermuatan yang mungkin tidak hanya 1, tapi ada 3 atau 2 pelat bermuatan, sekaligus juga untuk contoh soal lainnya, bola isolator dan bola konduktor. Dengan menggunakan hukum Gauss, kita akan mendapatkan perhitungan itu akan lebih mudah daripada kita menggunakan integral daripada muatan titik untuk menghitung total medan listriknya. Oke?
Sampai di sini, ini adalah video di Bengkel Mafia. Tetap tonton video-video lainnya agar teman-teman memiliki pemahaman konsep yang lebih baik. Salam semangat!